Kita lanjutkan untuk handling something yang untuk larutan, ya. Jadi di sini tadi sudah kita katakan, bahwa air sangat, tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk, digunakan dalam melarutkan suatu senyawa, ya. Karena tadi media atau tempat plat yang digunakan itu biasanya kelompok dari garam-garam halogen yang dengan adanya air itu akan melarutkan atau merusak tadi medianya tadi. Nah, biasanya penggunaan pelarutan yang digunakan adalah kelompok senyawa-senyawa yang tidak akan bercampur dengan air. Ya, otomatis seperti heksan, kloroforum, karbon tetraklorida, dioksan, karbon disulfida, etanol, metanol, dan lain-lain. Etanol dan metanol ini kan boleh dikatakan apa namanya ini, pelarut yang juga mudah bercampur dengan air. Dalam hal ini dia menggunakan metanol atau etanol absolut. Nah, sehingga sekitar 199% adalah etanol dan metanolnya. Nah, kemudian untuk konsentrasi, supaya model dari spektrumnya itu, apa namanya ini, tajam dan bisa dibaca, itu berkisar dari 1% sampai 10%. Nah, lewat dari itu harus dilakukan pengenceran agar nanti, apa namanya ini, transmisi ketajaman dan model dari spektrumnya sangat-sangat bagus jika kita Nah, kemudian untuk gas. Nah, gas juga kalau gas biasanya itu juga menggunakan sel NaCl, tapi di sini dia akan dilewatkan saja. Jadi ada beberapa, apa namanya nih, waktu lewatnya. Nah, dari waktu lewat itulah nanti yang akan interaksikan dengan radiasi IR ini. Jadi ada semacam, tabung, jadi nanti ada yang vakum, jadi ditarik gas tersebut, kemudian dihentikan sebentar, dalam penghentian itulah nanti akan diinteraksikan dengan infrared. Nanti baru akan dideteksi menghasilkan spektrum dari molekul tersebut. Ya, ini untuk liquid sama menggunakan NaCl. Ya, ini adalah model apanya, model pengerjaannya, ya, untuk yang menggunakan plat KBR. Ya, jadi dari 100 sampai 200 miligram KBR di-grinding, apa namanya ini, dicampur, kemudian diapakan di dalam lumpang, ya, digerus di dalam lumpang dengan, banyak sampai kurang lebih sekitar 1 mili. Jadi kalau kita lihat untuk pengujian IR ini sangat-sangat apa sekali, sangat-sangat sedikit sekali. Nah, kalau saudara penelitian dengan, kimia medisinal ya untuk penentuan struktur atau dari kimia bahan alam ya, kalau itu cukup hanya sedikit saja secuil spasial saja, itu sudah bisa saudara temukan apa model gugus fungsi yang dimiliki oleh senyawa yang saudara kerjakan. Tidak perlu pula, takut, sampel saya akan habis, tidak. Kan kalau seandainya setelah pengerjaan, itu sampel saudara bisa akan di-recovery, bisa saudara ambil kembali. Ya, kenapa? Jadi sampel tadi misalnya setelah direaksikan atau dibuat semacam pad dengan KBR, itu bisa dilarutkan lagi senyawanya dengan pelarut yang sesuai, kecuali tidak boleh dengan air. Kalau air otomatis KBR-nya akan larut. Misalnya dengan pelarut organik seperti dengan kloroforum, etil asetat, heksan. Nah, itu senyawa saudara akan tertarik kembali, terlarut, sedangkan plat KBR-nya tidak akan larut. Nah, otomatis saudara akan bisa menemukan sampel saudara kembali. Kemudian ada lagi yang metode mul. Nah, ini biasanya menggunakan cairan, ya, menggunakan cairan, di mana nanti, cairan ini diapakan dulu, bukan direaksikan sih, dicampur ya, dicampur dengan nujol namanya, yaitu suatu cairan, dari silikon atau dari minyak ya, minyak minyak,
apa nama istilahnya ini, kayak seperti parafin, minyak-minyak mineral, itu nanti akan direaksikan. Jadi sampel saudara nanti dilarutkan, direaksikan, kemudian baru diteteskan pada permukaan, 2 lempeng NaCl. Nah, nanti baru itu yang akan diapakan, diukur. Ya, rasanya kalau untuk pengerjaan ini di di mana namanya, di praktikum pernah saya asistensikan, ya mungkin nanti bisa dicek kembali di sana. Nah, kemudian yang sekarang ini yang saudara lakukan yaitu menggunakan ATR, yaitu Alternate Total Reflectance. Jadi pantulan. Jadi di sini prinsipnya bagaimana infrared itu langsung berinteraksi. Jadi tidak ada media yang membantunya untuk sinar itu sampai kepada molekul target yang akan kita ukur. Nah, jadi di sini bisa saudara lihat, ini sumber cahayanya infrared, dipantulkan. Di dalam pemantulan ini sudah berisi ada sampel di sini. Ya, ada sampel di sini, kemudian dia bersifat transmisi, diteruskan, maka di detektor nanti akan ditangkap dan akan dikuatkan sehingga menghasilkan suatu spektrum. Nah, biasanya keuntungan dari keuntungan dari ATR ini, dia sangat simpel pengerjaannya. Ya, kenapa tidak? Ini kan ada di bawah ini nih, saya apakan, cukup memasukkan sampel saudara ke dalam hole, ya, dalam lubang yang ada di sini. Sedikit, nah kemudian sudah diapakan lagi, diukur lagi. Beda dengan menggunakan plat KBR tadi. Kalau plat KBR tadi, saudara diminta untuk menggurusnya dengan, apa namanya, dengan kristal KBR, dengan kristal NaCl, kemudian dicetak, dikempa, kemudian muncul seperti pelet. Nah, baru pelet itu nanti yang akan disinari dengan infrared, sehingga nanti baru menghasilkan spektrum. Tapi kerugian dengan menggunakan menggunakan ATR ini, ya ini sangat sangat sensitif sekali, terutama untuk uap air. Apalagi kalau sampel saudara itu sangat higroskopis, nah ini sangat harus hati-hati. Benar-benar harus kering saudara masukkan, kemudian dengan cepat saudara tuang ke dalam hole, diukur, dikeluarkan kembali. Kalau memakan waktu tertentu pula, otomatis ini akan sangat-sangat jelek hasil spektrum yang muncul dengan menggunakan, menggunakan ATR. Nah, ini untuk nujol tadi, ya. Nujol tadi ini adalah minyaknya, ya, minyak parafin atau silikon tadi diteteskan, kemudian sampel saudara, kemudian digabungkan, dilekatkan, diratakan, ya, sehingga nanti, dalam bentuk, cairan yang terdistribusi merata, baru nanti itu yang akan diukur di dalam, di dalam, instrumennya. Nah, kita akan, lagi tentang FTIR. Ya, jadi tadi sudah disinggung yang kita bicarakan awal tadi, seluruhnya adalah infrared konvensional namanya ya. Jadi infrared yang langsung berinteraksi antara radiasi IR itu dihasilkan oleh sumbernya dengan sampel. Nah, kalau FTIR atau diistilahkan, singkatan dari Fourier Transform Infrared, ini adalah model yang boleh dikatakan, agak modern dibandingkan dengan yang diapakan tadi, yang dijelaskan tadi. Sebab di sini secara prinsip sama kedua-duanya, ya, menggunakan IR. Bedanya di sini adalah bagaimana optik. Ya, jadi di sini, adanya lensa-lensa tertentu yang dipantulkan baru nanti akan berinteraksi dengan materi. Ya, jadi, awalnya TIR ini dikembangkan dari rumusan seorang matematikawan dari Prancis ya, Jean-Baptiste Joseph Fourier. Nah, jadi dia nanti menghitung-hitung bagaimana suatu sinar itu apabila ditembakkan kemudian dipantulkan dengan suatu kristal, ya dari suatu kristal sehingga lebih bagus, apanya ini, eee, apa namanya ini,
penyatuan dari cahaya tersebut sehingga benar-benar tepat pada bahagian, objek yang akan diukur. Nah, jadi di sini adalah, penyatuan dari cahaya, penyatuan dari cahaya ini menggunakan, apa tadi, menggunakan kristal-kristal yang dimasukkan di dalam, apa, instrumennya. Nah, ini saudara lihat, ini ada kaca atau optikalnya. Nah, jadi nanti dari sumber cahaya tidak langsung berinteraksi dengan sampel, ya, tapi harus dipantulkan dipantulkan dipantulkan, baru nanti hasil pemantulan ini, ya apa nama arti kata pemfokusan ya, pemfokusan cahaya ini lebih bagus dibandingkan interaksi langsung cahaya infrared ini dengan sampel, ya. Keuntungannya nih sangat apa sekali, sangat akurat sekali, sangat sensitif, kemudian pengerjaannya juga sangat cepat. Nah, sebab biasanya apalagi sekarang ini untuk FTIR ini sudah digabung dengan laser. Nah, sehingga fokus cahayanya berjalan dengan sangat cepat sekali. Ya. Nah, ini beberapa, keuntungan menggunakan FTIR dengan normal IR ya, karena sangat cepat, hanya beberapa menit, dibandingkan dengan IR normal itu beberapa detik, kalau dengan, IR normal sampai beberapa menit pengerjaannya. Kemudian noise yang muncul itu sangat-sangat apa sekali, sangat-sangat rendah sekali, ya, sehingga yang muncul pada spektrum itu benar-benar tadi, benar-benar kelompok dari molekul atau atom atau yang diistilahkan dengan gugus fungsi, ya. Kemudian high resolution, resolusi tinggi. Kemudian, untuk, apa, kerugiannya, ya kerugiannya biasanya itu jelas ada pertama dari segi apa, dari segi detektornya ada yang menggunakan thermal detector ini pengapaannya sangat apa namanya nih, pendeteksiannya sangat lambat, kemudian menggunakan single beam, nah ini juga bisa menyebabkan, eee sampel itu tidak harus ada blanko, kemudian harus ada sampel. Sebab kalau tidak, nanti bisa overlap, mana yang kalau blanko biasanya kan berisi dari, pelarut pada campuran dari apa, dari senyawa yang kita uji. Jadi harus ada 2 model. Nah, jadi tanpa perlakuan, harus ada perlakuan. Nah, ini salah satu contoh apanya, model dari spektrum yang dihasilkan dari IR dan, konvensional IR. Nah, kemudian kita masuk sekarang, aplikasi ya, penggunaan dari infrared ini, ya. Tadi sudah bicara tentang pokok-pokok apanya, pokok-pokok, dari IR ini, instrumentasinya, apa-apa saja yang diperlukan, kemudian ada lagi pengembangannya, ada IR konvensional, kemudian ada lagi FTIR. Sekarang apa sih IR ini? Tadi kita sudah menyinggung-nyinggung sedikit bahwa yang paling yang terpenting di sini adalah, pemodelan dari molekul yang telah disinari dengan infrared tadi, berdasarkan dari vibrasi dan rotasi yang dihasilkannya. Nah, jadi dari hasil apanya tadi, dari hasil, interaksi tadi, dia akan terkelompok pada wilayah atau zona-zona tertentu dari molekul-molekul tersebut. Nah, ini pada gambar di bawah saudara bisa lihat dengan jelas muncul seperti apa tadi, apa, jurai-jurai tadi, ini yang akan kita kita terjemahkan, mengartikan suatu gugus fungsi atau kelompok molekul dari hasil apa, dari hasil interaksi tadi. Ya, ini dicontohkan seperti untuk hidroksi ini, sekitar 3.500 sampai di 3.000. Ya, ini model-modelnya sangat banyak sekali, gugus fungsi yang akan apakan di sini, akan terbaca di sini. Ya, ini silakan nanti saudara lihat ya.
terutama di buku-buku infrared itu ada beberapa, klasifikasi atau penzonaan dari gugus fungsi itu. Memang ada sedikit perbedaan, tapi kita mengambil secara yang garis besarnya saja. Ya, sebagai contoh di sini kalau tadi 3.500 sampai 3.000 hidroksi, kalau di sini dikatakan dari 4.000 sampai dengan 3.000. Jadi lebih agak apa, lebih agak luas. Dan yang jelas pada bagian awal itu biasanya adalah kelompok-kelompok hidroksi yang akan yang akan terdeteksi secara apa di sana, di sana. Ya, ini silahkan nanti apa, dibaca, diamati, ya. Ini akan membantu sekali bagi saudara untuk mengartikan, puncak yang muncul pada bilangan-bilangan pada panjang gelombang atau bilangan gelombang gitu. Ini juga ada intensitinya, ada yang strong, ada yang kuat, ada yang medium, ada yang broad, ada yang lemah, segala macamnya. Ini sangat membantu sekali. Biasanya pasti kalau untuk menerjemahkan dari infrared, kita harus menggunakan tabel-tabel tertentu, terutama yang berisi tentang rank atau zona di mana gugus-gugus fungsi yang dia pakainya, yang dimilikinya. Ini seperti CH, hidroksi, NH, CH3, N, CO, dan lain-lain. Ya, nanti kalau untuk bagusnya, saudara berlatih menggunakannya. Itu pada akhir perkuliahan saya memberikan ada 4 soal, silakan nanti saudara apakan, apa IR-nya sudah ada, spektrum IR-nya sudah ada, silakan saudara terka mana struktur dari molekul yang ditampilkan. Ada 4 molekul, mana spektrumnya. Tapi bukan asal terka saja, saudara harus menginterpretasikan, oh ini muncul puncak ini adalah, gugus fungsi dari molekul ini. Itu yang saya minta. Kan hanya diapakan, oh, ini adalah molekulnya, ini apanya, bukan seperti itu. Tapi harus saudara, urai, harus saudara apakan, jelaskan kenapa saudara memilih molekul ini berdasarkan spektrum yang nampak di sana. Oke, kemudian ada lagi istilahnya fingerprint. Ya, jadi fingerprint ini adalah bahagian, suatu zona bahagian dari infrared yang sangat spesifik. Ya, jadi untuk molekul-molekul tertentu, orang bisa hanya mendeteksi dari fingerprint-nya saja, oh ternyata ini apanya, ini senyawanya. Di fingerprint ini atau istilahnya daerah sidik jari merupakan bentuk karakteristik atau spesifikasi dari molekul yang saudara uji. Nah, jadi apabila saudara sudah dapat model fingerprint-nya, saudara sudah bisa menerka, oh ini adalah senyawanya. Dan pada zona apa, zona gugus fungsi, ini akan membantu atau, mendukung untuk timbulnya fingerprint ini. Ya, jadi makanya kalau di infrared ada dibagi 2, wilayahnya daerah, gugus fungsi, kemudian daerah sidik jari. Ya, kalau untuk senyawa-senyawa yang sudah diketahui, orang cukup melihat pada bagian fingerprint-nya saja. Ya, terutama nanti, dibandingkan dengan senyawa pembanding yang sudah dimiliki oleh diukur untuk senyawa. Kemudian ini, ya ini adalah model dari apanya, interpretasinya, ya ini silakan nanti dilihat saja. Nah, kemudian satu lagi yang, menjadi perhatian kita adalah beberapa gugus fungsi umum, ya, yang dimiliki oleh senyawa. Ini harus saudara lihat lagi, kalau saudara tidak mengerti dengan gugus fungsi, nah ini akan kesulitan sekali, ya, untuk menjelaskan apa gugus fungsi yang dimiliki oleh struktur tersebut. Ya, di sini ada beberapa gugus fungsi yang saya tampilkan, seperti contohnya alkana, ya. Ini model dari apanya, model dari, spektrumnya itu di sekitar daerah 3.000-an, nah di bawah dari hidroksi. Kemudian ada lagi, alkena, kata rangkap 2. Nah, ini
juga berada pada 3.000-an ya, ditambah nanti lagi pada 1.600. Kemudian ada lagi ini masih alkena, kemudian alkuna ya atau alkin. Ya, jadi beda ya bahasa Inggrisnya dengan bahasa Indonesianya. Di alkuna ikatan rangkap 3 muncul juga pada daerah 3.000-an, tetapi nanti ada yang spesifik pada daerah 2.000, antara 2.500 sampai 2.000. Nah, ini yang apanya nih? Yang menjadi penanda bahwa senyawa itu adalah kelompok dari alkuna. Cuman ada beberapa gugus fungsi lain yang juga overlap pada daerah sini. Ya, jadi benar-benar harus kita apakan eh, puncak pendukung untuk menentukan bahwa molekul tersebut adalah kelompok dari alkuna. Sebab kalau untuk IR kan apa muncul gugus fungsi pasti itu yang akan diinterpretasikan atau yang kita terjemahkan. Jadi kalau senyawa saudara itu tidak murni, tapi ada senyawa lain di dalamnya, maka seluruh gugus fungsinya itu akan muncul. Jadi itu yang kita hindari kalau untuk pengukuran IR benar-benar pure. Jadi senyawa benar-benar senyawa murni 99%, sehingga bisa kita deteksi bahwa senyawa ini gugus fungsi ini benar-benar melekat pada struktur yang ada dalam senyawa tersebut. Kemudian ada lagi nitril. Nah, ini di kelompok CN. Ya, kelompok CN ini biasanya di sekitar 2.250 ya, muncul puncak spesifiknya. Kemudian lagi alkohol. Nah, tadi ini sudah kita bahas, yaitu yang sangat spesifiknya adalah broad-nya, broad spektrum dari 3.500. Kalau tadi ada yang menyebutkan dari 4.000 ya, daerah kangkangannya ini sampai sekitar 3.000. Nah, ini sangat spesifik sekali. Apabila sudah nampak muncul puncak ini, kita sudah menerka bahwa senyawa ini mengandung hidroksi. Ya, baik hidroksi alifatik maupun hidroksi aromatik. Tapi harus diingat juga apabila sampel saudara juga mengandung gus air, pada zona ini juga akan terdeteksi. Nah, jadi seharusnya nyawa saudara itu narrow atau sempit puncaknya, tapi dia hidroskopis, tidak dipreparasi dengan baik, tidak tidak dikeringkan, dia juga muncul. Nah, nanti bisa akan menjadi salah terjemahan dari gugus fungsi yang dimiliki oleh senyawa itu. Kemudian aldehid dan keton. Nah, kalau aldehid dan keton sangat spesifiknya pada 1.700 ya. Jadi dari 1.700 sampai 1.600. Nah, ini sangat spesifik sekali, sudah nampak muncul yang tajam pada daerah ini, kita sudah bisa mengartikan bahwa molekul ini mengandung kelompok karbonil, aldehid maupun keton. Kemudian karboksilat. Nah, kalau karboksilat yang spesifiknya adalah pada daerah 3.000-an. Ya, karena karboksilat gabungan dari karbonil dan hidroksi. Nah, makanya tadi saya bilang kalau saudara tidak paham dengan gugus fungsi, ya itu bisa jelas akan kesulitan. Nah, sebab karbonil jelas bentuk apanya, bentuk awalnya CO. Sedangkan kalau karboksilat itu sudah ada tambahan atom lain, yaitu CO dan hidroksi, makanya karbonil. Sama dengan ester, nah, bentuk derivatisasi dari karbonil. Jadi di sini terlihat kalau karbonil itu terdeteksi seperti tadi di sekitar 1.700, kemudian ditambah lagi dengan adanya hidroksi. Nah, hidroksinya di sekitar 3.000. Nah, 3.500 sampai 3.000. Ya. Kemudian amin. Nah, kalau amin ini yang spesifiknya adalah dia hampir sama zonanya di kelompok hidroksi. Tetapi dia narrow atau sempit, sempit. Nah, sangat tajam ya pada bagian ini. Apabila sudah nampak muncul pada 3.500 sampai 3.000, saudara bisa sudah memprediksi
bahwa senyawa ini memiliki gugus amina. Ya, tapi yang ditakutkan apabila sampel darah itu mengandung uap air atau glikosida yang gugus gulanya, ini puncak ini agak atau muncul hanya puncak puncak sempit dan kecil saja. Jadi harus agak teliti untuk membaca puncak yang ada di pada bagian 3.500 sampai 3.000. Kemudian amida adalah derivat dari Derivat dari karboksilat. Nah, ya jelas dia ada kelompok dari CO-nya, kemudian kelompok hidroksinya, kemudian ada kelompok aminanya. Nah, di sini ada penggabungan dari beberapa gugus fungsi. Ya, karbonil, kemudian hidroksi, kemudian amina. Nah, kemudian terakhir kita masuk tentang kuantitatif. Nah, ya, jadi kalau kita bahas untuk kuantitatif dari IR ini, boleh katakan agak jarang orang gunakan sebab puncak-puncaknya tadi yang akan diukur. Jadi salah satu puncak yang kita pedomani yang sebagai basisnya itu nanti yang akan kita lihat intensitas. Ya, hampir sama sebenarnya dengan UV. Kalau UV itu kan satu puncak itu yang konsentrasinya kita variasikan sama dengan IR juga satu puncak dari beberapa puncak yang ada, terutama puncak spesifik yang akan kita ukur intensitas yang dari masing-masing puncak tadi. Ya, ya biasanya itu masih menggunakan hukum Lambert-Beer untuk absorpsi log I0 per I, IT, atau sama dengan ABC, ya. Kemudian ini yang akan dihitung. Ya, kemudian metode yang digunakan ada yang menggunakan cell in atau cell out atau menggunakan baseline. Ya. Kemudian ini model cara kerjanya. Ya, ini adanya kelemahannya. Dari hukum Lambert-Beer. Kemudian ada lagi kompleksitas spektra, ya, sebab di sini banyak sekali puncak yang muncul sehingga kita harus bisa memilih mana puncak spesifik dari senyawa yang kita ukur tersebut. Oke, rasanya itu yang bisa saya sampaikan. Karena masih ada waktu, silahkan kalau ada yang ingin diskusi, boleh kita buka untuk kesempatan ini, silahkan. Dari praktikumnya kemarin menggunakan, tapi praktikum kemarin baru apa aja ya? Baru baru demonstrasi penggunaan IR ya, belum membahas tentang spektrum. Ya silakan, dari materi yang saya berikan, ada yang kurang paham atau ingin diskusi, ada yang tanyakan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa ya? Kasih Permatasari. Iya, Pak. Nah, Tadi ya. kan Pak, spesifikasi dari OH kan dia di sebelah 3.000 Pak, yang gede dari 3.000. Terus dia bulat gini kan Pak. Bedanya alifatik sama siklonya kayak mana Pak? Untuk kita nentuinnya Pak. Alifatik dengan? Aromatiknya Pak. Fenol, OH sama fenol Pak. Oh, OH dengan fenol. Ya. Kalau Iya, Pak. untuk hidroksi alkohol, untuk alkohol itu tidak akan terdefinisi dengan baik pada panjang gelombang tersebut pada antara 3.500 sampai 3.000. Tapi nanti akan dibantu muncul pada sekitar 2.900 ke bawah. Kalau seandainya dia dalam bentuk alifatik, ada puncaknya akan muncul. Tapi apabila dalam bentuk aromatik, dia tidak akan muncul pada panjang gelombang tersebut. Jadi kalau untuk hidroksinya pada 3.500 sampai 3.000 itu tidak ada orang mengartikan di sana. Sebab itu orang sudah memprediksi dia mengandung gugus hidroksi pada molekul tersebut. Nanti baru muncul
puncak lain yang terutama untuk tadi kan sudah saya apakan juga itu kelompok alkena, nah itu sekitar 2.900 atau 2.800 muncul satu puncak lagi. Kan kalau untuk aromatik dia tidak muncul pada daerah. Makasih, Pak. Ya, nanti coba itu di tugas saudara, salah ada yang saya masukkan itu ada yang alifatik, kemudian aromatik. Nah, bagaimana saudara mengapakannya di sana, menerjemahkannya di sana. Sebab kalau hanya membaca dari tabel atau dari melihat spektrum saja, itu rasanya tidak akan membantu saudara. Tetapi kalau sudah mengerjakan model latihannya, ya silakan. Itu akan sangat sekali mempermahir saudara untuk membaca membaca gugus fungsi yang muncul. Ya, bukan dari tugas saya saudara saja, itu di buku-buku spektro itu sangat banyak sekali. Coba berlatih di sana. Ya, bagus, silakan. Ada yang lain? Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Muhammad Imanullah ya. Iya, Pak. Silakan. Yang mengenai tugas, Pak. Nah. Di LAN kan tenggat waktunya 1 jam lagi, Pak. Bisa diundur sampai malam nggak, Pak? Soalnya kami habisnya ada kelas juga, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Ya, sebab saya membuatnya itu jam 10.30 sampai 11.30 1 jam. Tidak cukup itu waktunya. Enggak, Pak. Soalnya jam 11 kami ada kelas juga, Pak. Nah, itu saya pindahkan saja lah tugasnya nanti dari jam 5 sampai jam 6. Enggak apa-apa, Pak. Ya. Iya, Pak. Cuman kalau saudara sudah mengerjakannya sekarang, berarti kan tinggal submit saja lagi, nak. Berarti sekitar hanya setengah jam saja lah saya buka untuk untuk submit saja. Silakan nanti sekitar jam 5 sampai setengah 6 saja saya buka trailernya, tinggal submit saja. Dalam waktu tertentu, dalam waktu itu kan saudara bisa mengerjakannya itu. Oke? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan. Kalau ada yang masih ingin bertanya, nih waktunya mau habis juga. Izin bertanya, Pak. Ya. Serina. Iya, Pak. Untuk perhitungan analisis kuantitatif, ini sama, Pak, dengan perhitungan dengan spektrofotometri UV visible, Pak? Ya, sama. Ya, jadi kita akan nanti itu yang saya apakan tadi, bahwa kalau di sini kita mencari puncak spesifik dari molekul tersebut. Kemudian kita variasikan kita variasikan konsentrasinya sehingga membentuk suatu linearitas. Nah, kemudian dari linearitas itulah nanti hitung kembali persamaan Pegreti dan hasilnya nanti akan digunakan untuk menentukan konsentrasi sampel yang kita uji. Hampir sama, pasti akan arahnya ke sana. Sebab sesuai dengan hukum Lambert-Beer yang kita gunakan yang sebagai dasar. Baik, terima kasih, Pak. Ya, cuman yang menjadi kendala ini jarang sekali orang kalau menggunakan kuantitatif ini perhitungan kuantitatif menggunakan IR nih, karena puncaknya itu yang kadang-kadang agak kesulitan kita menentukan, oh ini adalah senyawa A, ini senyawa B. Sebab kan kalau IR seluruh gugus fungsi akan muncul di sana. Nah, sehingga pemilihan itu yang overlap itu yang kadang-kadang agak sukar. Untuk kualitatif lebih diapakan di sini, lebih banyak digunakan dibandingkan kuantitatif. Tapi bisa banyak itu jurnal-jurnalnya yang membahas tentang kuantitatif. Ya, silakan nanti dicek ya, Serina ya. Oke, masih ada? Izin bertanya, Pak. Silakan. Perkenalkan, Pak, nama saya Noriza Fajar Roza, Pak. Ya, saya ingin Noriza. bertanya, Pak, kalau kita melihat puncak yang pada panjang gelombang tertentu, kita bisa tahu gugus fungsinya apa, kan, Pak? Kalau untuk tahu berapa banyak gugus fungsinya itu, misalnya CH-nya ada 1 atau 2, itu kita lihat dari mananya, Pak? Ya itu nggak bisa kita hitung di sana.
Sebab dia kan boleh dikatakan kalau gugus fungsi yang sama dia akan terkelompok pada zona itu saja kan. Tetapi berapa jumlahnya itu tidak bisa kita prediksi sama sekali. Ya, itu kelemahannya juga untuk IR nih. Jadi sebagaimana kita katakan tadi, dia hanya mendeteksi adanya gugus fungsi tertentu di sana. Tetapi beberapa kuantitas dari gugus fungsi ya, bukan kuantitas dari konsentrasinya, kuantitas dari gugus fungsinya itu tidak akan terdeteksi dengan baik. Ya, sebagai contoh ya, glukosa. Glukosa itu kan hidroksinya paling apa hidroksinya itu 5 kan. Nah, itu kan hanya satu puncak saja nanti akan muncul pada 3.500 sampai 3.000. Nah, nanti akan membentuk broad spektrum. Tapi beberapa OH di sana itu tidak akan kita apakan, tidak akan kita temukan. Ya, kita harus menggunakan metode lain untuk menentukannya ya seperti sebagai contohnya seperti menggunakan NMR. Kalau NMR ada intensitasnya. Jadi nanti hanya berapa kandung di sana itu sudah bisa kita hitung. Oh, ternyata hidroksi dari senyawa ini ada 4 karena hanya ada integritasnya ada 4. Tapi kalau di R itu belum ada yang menjelaskan secara spesifik bahwa dari 3.500 sampai 3.000 ini dengan intensitas ini ada 4 hidroksi, tidak ada, belum ada rasanya saya temukan. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Ya, bagus ini. Banyak pertanyaan-pertanyaannya, banyak tertarik rasanya ya menggunakan IR ini. Ya. Ya, satu kali apalagi apa saran saya, tolong dibaca lagi ya tentang misalnya tentang gugus fungsi. Sebab gugus fungsi ini kalau kita tidak paham dari awal, ini di amfiskim akan kesulitan. Mana yang alkohol, mana yang derivat alkohol, ya, mana yang karbonil, mana derivat karbonil, mana derivat dari apa namanya satu lagi karboksilat. Nah, itu tolong dihafalkan lagi, baca lagi. Sebab dia saling berhubungan. Oke, silakan. Masih ada? Karena waktunya juga, silakan. Bisa untuk pertanyaan-pertanyaan lain.